Terdapat sebanyak 486 berkas-berkas kasus piutang negara yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan pada tahun 2023. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenko, Encep Sudarwan di Jakarta menjelaskan bahwa pendaftaran keringanan piutang tersebut dapat dilakukan di kantor KPKNL setempat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan, capaian program keringanan utang pada tahun 2023 per 19 Juni mencapai 486 berkas kasus piutang negara atau BKPN. Dari jumlah tersebut, 2 debitur yang mendapatkan keringanan utang adalah mahasiswa, 162 debitur merupakan pasien rumah sakit, 139 debitur dengan nilai utang sampai dengan 8 juta rupiah, dan sisa sebanyak 183 adalah debitur kategori lainnya, dengan besaran keringanan yang bervariasi. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan Encep Sudarwan saat media briefing di Jakarta Selasa 20 Juni mengatakan bahwa pengajuan keringanan utang dapat disampaikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL setempat hingga 15 Desember 2023 mendatang. Encep mengimbau masyarakat yang ingin mendapat keringanan utang diminta untuk segera mendaftar. Alur dan proses sudah dibuat lebih mudah dengan besaran presentase keringanan utang yang tinggi mencapai 80% bahkan lebih. Nah, ini prosesnya gampang, debitur ke KPKNL nanti bisa surat lunas, ajukan permohonan, simple, ya simple banget. Jadi itu Bapak Ibu. Dan karena udah detik, jadi teman dulu KPK itu suka tawar-menawar apa udah bisa ngasih maksimum kalau diskonnya 80%. Saya bilang lebih tinggi daripada diskon matahari. Program keringanan utang merupakan langkah percepatan penyelesaian piutang negara dan atau pemberian insentif yang dilakukan secara terpadu dalam bentuk pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum. Kebijakan yang mengatur mekanisme penyelesaian piutang ini melalui mekanisme crash program yang sebelumnya sudah diatur oleh Kemenq, guna mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah sekaligus meringankan penanggung utang sebagai bentuk dukungan atas dampak dari COVID-19 hingga pemulihan ekonomi. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan.